Anda menyaksikan Zona Inspirasi yang dipersembahkan oleh Selamat siang saudara, sebentar lagi akan diselenggarakan pemilihan umum atau pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Dan pemilu ini merupakan mekanisme yang fundamental dalam suatu negara demokratis, di mana warganya memiliki hak untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka. Lantas bagaimana menciptakan pemilu yang jujur dan juga adil? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Diana Dwika, hanya di Zona Inspirasi. Baik, untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Bapak Sukirman. Pak Sukirman, apa kabar? Baik, Mbak Diana. Baru mendarat di Jakarta, sudah hadir di studio Kompas TV. Terima kasih atas undangannya. Iya, ini menarik sekali berbicara tentang pemilu yang jujur dan adil, begitu ya Pak ya. Kalau menurut kacamata Bapak, pemilu yang jujur dan adil, hakikatnya ini seperti apa Pak? Iya, ini sebentar lagi kita laksanakan ya, tanggal 14 Februari 2024. Kita akan berbicara dulu tentang hakikat pemilu itu sendiri. Pemilu ini jelas sudah diatur dalam konstitusi kita, juga aturan teknisnya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memang tidak sempat direvisi, kemudian dilaksanakan lagi untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini. Pemilu itu satu komitmen bersama, satu konsensus bersama yang kemudian dituangkan dalam sebuah aturan. Ini tujuannya adalah ya untuk berhenti sejenak lah, kira-kira begitu. Kita menarik nafas lalu kemudian evaluasi, memberikan rekomendasi-rekomendasi sekaligus memperbaiki keadaan-keadaan yang memang belum kita capai, begitu. Sekaligus tentu saja memilih para pimpinan kita, mulai dari presiden, wakil presiden, lalu kemudian DPR RI, DPRD Kabupaten, dan DPRD Provinsi, serta satu lagi ada DPD RI. Ini agenda 5 tahunan, karena memang sudah konsensus bersama sebagai sebuah negara demokrasi. Nah, kita setiap 5 tahun sekali berhenti di titik ini, lalu kemudian itu tadi, memberikan evaluasi macam-macam tentang tujuan dan cita-cita kita bersama dalam bernegara dan berbangsa. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, setelah berhenti, mau ngapain nih kita? Oke, yang program-program ini kita lanjutkan, cita-cita ini belum kita capai, akan kita laksanakan kembali melalui sebuah kepemimpinan. Entah itu kepemimpinan yang kemudian meneruskan, atau kepemimpinan yang memang betul-betul baru, begitu, sesuai dengan pilihan dan kehendak rakyat. Di situ sebenarnya hakikat pemilu. Lalu kemudian dalam pemilu ini pula lah akan tersusun rencana-rencana kita, cita-cita kita, idealisme kita, ideologi kita, pengejawantahannya seperti apa, cita-cita kita untuk memperjuangkan rakyat seperti apa, dan seterusnya. Maka tujuan pemilu itu sendiri memang sangat-sangat mulia, karena itu untuk mensejahterakan masyarakat, menciptakan keadilan, lalu kemudian melindungi dan melayani masyarakat secara luas, begitu. Pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, sampai di tingkat itu. Melihat arti penting dari pemilu yang akan menentukan nasib bangsa ke depan, begitu. Diharapkan memang nanti masyarakat ini tidak golput, begitu. Tapi tadi Bapak selalu meng-highlight supaya pemilu 2024 ini tidak hanya berlangsung dengan aman, tapi juga jujur dan juga adil. Jujur dan adil kalau menurut Bapak seperti apa nih, Pak? Jadi jujur dan adil. Memang kita harus aman dulu ya, aman, damai, pemilunya berlangsung dengan suasana yang menggembirakan. Maka muncul istilah politik riang gembira. Tidak lagi kemudian adu kekuatan, otot dan seterusnya, tetapi adu gagasan, adu konsep dan seterusnya. Bagaimana cara meraih simpati dari masyarakat dengan berbagai ide dan gagasan. Nah, adil dan makmur ini sebenarnya ukuran lama. Ketika zaman Orde Baru, jujur, adil, maka terkenal jurdil, begitu. Iya. Jadi asasnya sendiri kan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, begitu kan. Kalau langsung jelas diikuti oleh seluruh masyarakat, langsung umum memang diikuti oleh seluruh masyarakat, kemudian
langsung umum bebas ya kan, bebas, masyarakat diberi hak apapun sebagai hak konstitusinya untuk menentukan pilihannya. Terus rahasia hanya saya yang tahu, hanya Mbak Diana yang tahu, kira-kira begitu. Nah, jujur dan adil inilah yang memang hari ini harus menjadi titik tekan. Karena apa? Karena jangan sampai kemudian hasil pemilu itu di mata rakyat legitimasinya kurang. Hasil pemilu yang kemudian memilih presiden, wakil presiden, lalu kemudian memilih anggota parlemen, wakil-wakil rakyat, ini kemudian hasilnya tidak legitimit di mata masyarakat. Karena apa? Karena praktek-praktek yang tidak jujur, tidak adil dan seterusnya. Apa sih konteksnya jujur? Jujur tentu saja tidak ada paksaan untuk pemilih, gitu kan? Kemudian penyelenggaraannya memang sesuai dengan aturan-aturan main. Gitu kan, mulai dari proses kampanye, pendaftaran, kampanye, lalu kemudian pelaksanaan coblosannya sendiri, kemudian penghitungannya dan seterusnya, ini harus memang memenuhi kaidah jujur begitu kan. Lalu kemudian adil. Ya, adil itu artinya semua masyarakat terlibat. Penyelenggara berjalan sesuai dengan aturan mainnya. Yang melakukan pengawasan, yang sebagai panitia. Kemudian pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga berjalannya proses pemilu ini supaya memenuhi kaidah asas-asas yang tadi itu, luber dan jujur dan adil itu. Ini pemerintah harus menjaga sebagai penyelenggara pemerintahan, bertanggung jawab penuh, melakukan pengawasan, melakukan pelaksanaannya supaya berjalan dengan baik dan seterusnya. Jangan ada sedikit pun titik yang kira-kira itu menjadi sesuatu sehingga legitimasi hasil pemilu ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Ya, artinya memang asas jujur dan adil ini menjadi tanggung jawab semua pihak begitu ya. Dan semoga penyelenggara dan juga penyelenggaraan pemilu ini bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat begitu. Kalau kita berbicara Pak masalah pelaksanaan pemilu atau persiapan pemilu yang akan berlangsung kurang lebih 67 hari lagi nih Pak sudah beberapa waktu lagi. 60 hari. 60 hari lagi. Wah, oke, cuma 2 bulan lagi. Ini kalau di Jawa Tengah kan sempat ada deklarasi damai begitu. Tapi kalau dari Bapak melihat apakah saat ini Jawa Tengah sudah siap Pak untuk pelaksanaan pemilu yang kurang lebih 2 bulan lagi? Secara umum kita hormat kepada pemerintah yang dalam hal ini mempersiapkan infrastruktur pemilu dengan sangat baik, gitu kan, melalui perangkatnya KPU. Karena semua KPU juga sudah tertata, lalu kemudian badan pengawas pemilunya juga sudah, panitia pemilihan di tingkat kecamatan, di tingkat desa dan seterusnya sudah. Hari ini memang sedang proses rekrutmen kelompok KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara, begitu. Ini melibatkan juga seluruh stakeholder yang ada, kecuali tidak boleh jadi KPPS itu partisan seperti saya, begitu kan, anggota partai politik itu tidak boleh. Maka kemudian ini menjadi sesuatu yang saya kira harus kita laksanakan dengan baik. Terus yang kedua, infrastruktur lainnya adalah soal kelengkapan mungkin kotak suaranya. Surat suaranya dan seterusnya. Kita selalu melakukan pantauan kepada KPU di tingkat provinsi. Meskipun ini adalah gawe nasional, tetapi provinsi ini kan sebagai tangan panjang dari pemerintah pusat juga ikut kemudian melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ada dari pemerintah pusat, termasuk KPU itu sendiri. Kita melakukan supervisi kepada KPU sampai ke tingkat kabupaten, sejauh mana persiapannya, termasuk pemutakhiran data pemilih dan seterusnya. Itu yang tidak boleh sedikit pun ada masyarakat kita yang tertinggal. Maka kalaupun hari ini masih tertinggal, dibuatlah sesuatu diskresi, aturan main melalui PKPU atau bagaimana agar masyarakat datang ke pemilih tetap bisa, meskipun mungkin belum terdaftar sebagai pemilih atau tertinggal dan seterusnya, pakai KTP dan seterusnya. Tapi dalam hal ini, dalam masa persiapan ini DPRD juga banyak turun ke lapangan juga. Iya, jelas itu, jelas. DPRD mempunyai peran yang sangat sentral tentu saja kan. Satu, ikut membantu kampanye, ya kan. Kami ini kan rata-rata DPR, DPRD, DPRD Kabupaten itu kan rata-rata juga mencalonkan diri kembali. Secara tidak langsung ketika berkampanye adalah untuk mengajak masyarakat hadir di tanggal 14 Februari melaksanakan hak konstitusinya, hak untuk memilih para wakil rakyat dan juga memilih presiden dan wakil presiden. Itu secara tidak langsung ya. Secara teknis kita turun ke bawah, termasuk penyiapan anggaran. Anggaran untuk keamanan, misalnya hibah kepada
kepolisian, TNI, Polri begitu. Lalu kemudian ke KPU sendiri sebagai anggaran pendamping, anggaran dari pemerintah pusat. Karena pasti tidak cukup begitu. Jadi anggaran pendamping dan seterusnya. Itu kira-kira. Pak, ini juga menarik dalam pelaksanaan pemilu 2024 kalau kita melihat di Jawa Tengah ini kurang lebih 81% dari jumlah penduduknya ini akan menjadi pemilih ya Pak ya. Iya. Kita akan bahas seperti apa pendekatan dilakukan Baik. supaya tidak ada golput di sana. Baik, Kita akan terima bahas di kasih, segmen terima selanjutnya. Dan saudara jangan kemana-mana karena perbincangan kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Keragaman dengan semangat Natal bersama program-program istimewa Kompas TV. Just for Laughs Gags, Minggu 24 Desember pukul setengah 9 pagi. Senin 25 Desember pukul setengah 10 pagi. Suci Barbar Show, spesial Natal. Minggu 24 Desember pukul 10 malam. Sapa Indonesia Pagi, spesial Natal. Senin 25 Desember pukul 7 pagi. Damai Indonesia dalam sukacita Natal di Kompas TV. Kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Wakanda no more, Indonesia forever. Hakiman harus independen, tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim. Dilakukan adalah pemiskinan, perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Bersama mantan Ketua MA Profesor Bagir Manan dalam Rosi, Kamis 14 Desember pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Wakanda no more, Indonesia forever. Hakiman harus independen, tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim. Dilakukan adalah pemiskinan, perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Bersama mantan Ketua MA Profesor Bagir Manan dalam Rosi, Kamis 14 Desember pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi, masih bersama Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Bapak Sukirman, melanjutkan perbincangan kita. Iya, Mbak Berbicara Diana. masalah Jawa Tengah dan juga pemilu 2024 ini menarik. Oke. Karena kalau kita lihat secara data, di jumlah penduduknya itu 34,55 juta. Kemudian ada 28 juta pemilih, yang artinya kurang lebih ya Pak ya, 80-81% masyarakat Jawa Tengah ini memilih. Iya. Bagaimana Bapak mendekati masyarakat supaya di sana tidak ada yang golput dan semuanya menggunakan suaranya nih Pak? Iya, iya. Ya memang cukup menggembirakan hari ini secara nasional dan juga mungkin di Jawa Tengah, tingkat partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS dan mencoblos itu semakin hari semakin menunjukkan sesuatu yang positif. Artinya memang ada kesadaran politik di dalam masyarakat bahwa pemilu ini adalah solusi untuk mengatasi segala macam persoalan bangsa, begitu. Nah, saya ingin mengajak rekan-rekan yang memang sahabat-sahabat yang masih berpikiran agak kolot ini ya. Oke. Tentang golput apa, aku nggak memilih siapapun misalnya semacam itu. Karena yang sudah-sudah, kalau sudah terpilih kemudian meninggalkan kita begitu saja. Baiklah, itu sikap politik juga yang harus kita hormati. Itu sikap sebagai seorang warga negara. Tetapi dia juga punya hak konstitusi. Hak konstitusi untuk memilih dan dipilih, gitu kan. Nah, hari ini justru kita harus mengacu kepada pengalaman sejarah di zaman Orde Baru dan seterusnya. Hari ini kita lebih beruntung karena semua terbuka lebar, akses informasi semua terbuka lebar. Kemudian hari ini masyarakat juga bisa ketemu secara langsung kepada calonnya. Kalau dulu tidak bisa Kalau ya? dulu nggak bisa karena karena satu sistem pemilu tertutup. Kemudian asas lubernya ini sudah diacak-acak begitu kan. Tertutup itu maksudnya kita hanya memilih gambar partai begitu kan, gambar partai sehingga kita tidak tahu persis siapa si A sebagai calon kita, siapa si B sebagai perwakilan kita di provinsi misalnya, semacam itu. Hari ini saya pun sering turun ke masyarakat
ya boleh dikatakan mengkampanyekan diri. Selain mengkampanyekan partai saya PKB umpamanya, tentu saja saya juga mengkampanyekan diri sendiri. Saya sosok yang pas kira-kira untuk dipilih, misalnya semacam itu. Nah, golput ini, sikap golput ini menjadi satu sikap yang egois hari ini, karena kita diberi pilihan banyak sekali. Partai politik jumlahnya hari ini kontestasinya kalau tidak salah sampai 17 partai politik yang ikut, begitu kan. Kemudian calegnya, gitu kan, misalnya di Jawa Tengah saja 120 kursi yang disediakan, yang diperebutkan di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kalau setiap partai umpamanya 10 saja, kemudian mengusung calonnya, ya kan, berarti harus melengkapi kan 120. Setiap partai mengusung 120 caleg. Itu artinya udah 1.200 pilihan untuk dipilih oleh masyarakat. Masuk sih satu aja nggak ada yang baik kan, kira-kira begitu. Jadi jangan mengeneralisasi begitu, karena ini satu tahapan negara dan bangsa menuju titik yang memang harus terus kita perbaiki ke depan. Soal kesejahteraan masyarakat, soal pengentasan kemiskinan, soal pelayanan pendidikan, soal pelayanan kesehatan dan seterusnya di titik pemilu ini begitu. Jadi jangan disia-siakan. Satu suara itu sungguh-sungguh sangat berharga. Ya. Saya dalam konteks ini satu, memang kalau kampanye itu ngajak untuk tidak golput, satu itu. Lalu kemudian meyakinkan dengan apa? Meyakinkan dengan rekam jejak saya, misalnya kebetulan kalau boleh bicara secara pribadi, saya sudah 3 periode di DPRD Jawa Tengah dan hari ini mau ke DPR RI insya Allah. Nah, ini kan kita paparkan program-program yang telah kita lakukan, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Yang kekurangan ini masih ada waktu untuk kita perbaiki. Nah, tugas DPR itu kan ada 3 ya, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, lalu kemudian fungsi anggaran, begitu, budgeting begitu. Nah, disitulah kemudian masyarakat bisa terlibat. Dengan cara apa? Kita banyak ruang untuk komunikasi, reses umpamanya. Lalu kemudian hari ini media sosial, begitu kan. Kita juga kan komunikasi kadang-kadang lewat media sosial, begitu. Lalu kemudian ketemu langsung private juga bisa. Maksudnya private itu ya ketemu satu kelompok kecil dan seterusnya, itu juga bisa. Ke rumah juga bisa. Itu kita sekarang ini begitu terbuka. Bahkan kemudian kalau mereka mengungkapkan kekecewaannya lewat media sosial pun, kita juga menerima sebagai bagian kritik untuk kemajuan. Iya, menarik sekali. Mungkin tidak banyak ya Pak sosok-sosok seperti Bapak yang kalau misalkan tadi Bapak sampaikan, kita bahkan berkomunikasi begitu lewat media sosial gitu kita saling sharing-sharing informasi, begitu saling mendukung. Dan juga Bapak kalau saya melihat sering sekali untuk turun ke lapangan, bahkan mengurusi air bersih dan juga bahkan mengajar di SMK begitu dan juga bagaimana mengentaskan kemiskinan ekstrim yang ada di Jawa Tengah. Itu hal-hal yang pastinya diharapkan oleh masyarakat ya Pak ya. Memang masyarakat hari ini dalam tanda kutip pragmatismenya tinggi begitu. Bapak sudah saya pilih, terus apa nanti? Tetapi itu sesuatu yang wajar karena politik itu ya memang kemudian ada semacam yang dicita-citakan, diperjuangkan. Masyarakat punya cita-cita lewat mana nih sini, gitu kan? Lewat aktivis-aktivis politik, lewat perwakilannya di DPR, lewat kemudian pemerintahan yang hari ini dibentuk, misalnya semacam itu. Nah, memang begitu. Sebenarnya tugas saya ini hari ini sudah melampaui tugas DPR, karena tugas DPR itu yang seperti saya sebutkan tadi, sebenarnya saya cukup memberikan perintah kepada gubernur beserta jajaran dinasnya bahwa ada kekeringan di sana, bahwa ada pelayanan pendidikan kesehatan yang belum beres di Kabupaten A, bahwa ada pelayanan kesehatan yang belum beres di Kabupaten C. Ini harus dilakukan. Itu sebenarnya yang turun harusnya eksekutif. Legislatif tinggal meminta kepada eksekutif untuk turun. Tetapi hari ini di tengah era terbuka semacam ini harus turun langsung. Seperti kemudian saya bawa air sembako, air bersih dan seterusnya, memberikan pendidikan secara langsung tentang pemberdayaan perempuan, UMKM dan seterusnya. Turun ke lapangan melakukan pengecekan infrastruktur dan seterusnya. Ini memang harus dilakukan sendiri hari ini. Disitulah kemudian masyarakat akan menilai apakah dia berhasil membawa mandat dan amanah yang memang betul-betul sesuai yang diinginkan atau tidak. Di situ sebenarnya titiknya. Sosok yang tidak lupa ketika beliau sudah duduk di kursi dewan yang masih kira-kira begitu. Membawa aspirasi masyarakat begitu ya Pak ya. Membawa aspirasi masyarakat. Karena kalau kita hanya memain perintah saja kepada eksekutif, nggak terlihat juga. Jadi ada kekeringan, terus kemudian saya misalnya kemudian
meminta dinas sosial umpamanya untuk membawa air bersih ke sana, itu belum tentu tahu. Oh, ini yang apa namanya hasil kerjanya Sukirman nih gitu, belum tentu tahu. Kalau tidak dikabarkan ya, tapi sekarang kan ada kabar, karena itu hanya perintah. Tapi kalau saya kemudian bersama dinas ke sana, ini Bu ya sudah kita siapkan dan seterusnya. Artinya masyarakat juga mengetahui bahwa DPRD berperan di sini ya, dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Dan tadi juga menariknya di sini bahwa kalau kita berbicara Jawa Tengah di tahun 2019 memang partisipasi publik dalam pemilu ini cukup tinggi, bahkan melampaui nasional ya Pak. Untuk pemilu ini sudah sampai 86,5. Bahkan untuk pilkada 77,8. Ini angka yang cukup signifikan, melebihi target nasional dalam partisipasi masyarakat. Betul. Itu artinya legitimasi pemerintahan kuat. Akuntabilitasnya juga kuat, bisa dipertanggungjawabkan begitu. Ya, dan karena itu Bapak juga turun ke lapangan untuk memastikan supaya masyarakat masih terus ya Pak ya, masih terus untuk memilih. Tapi juga yang menarik Pak di sini fenomenanya kan sekarang bukan hanya pemilih-pemilih yang DPT yang lalu, tapi kalau kita lihat di Jawa Tengah ini kurang lebih dari total demografisnya 50% lebih itu adalah milenial, Gen Z, pemilih pemula. Ya, ini penting ini. Nah, ini Bapak tadi juga turun ke SMK juga memberikan pengetahuan juga bahwa mereka harus memberikan haknya. Benar. Itu bisa diceritakan seperti apa Pak? Saya sudah selalu berinteraksi dengan mereka. Berinteraksi dengan mereka ini harus punya kecanggihan juga, tidak melulu harus seperti di meja kuliah atau di meja sekolah begitu. Jadi bersama mereka kegiatan-kegiatan kita lakukan. Kegemarannya apa? Kelompok yang menyukai futsal, kita ikut menyelenggarakan kegiatan futsal. Sepak bola. Yang hobinya bersepeda, ayo kita sepeda bareng. Jadi memang harus lentur begitu. Mereka tidak bisa dipaksa dengan pidato-pidato yang muluk-muluk. Dari situ kemudian kita memang mulai berinteraksi. Oke, kalau klub sepak bolamu ingin maju, begitu, titipkan aspirasinya, bikin program-program yang bagus untuk pelatihan-pelatihan. Itu ada. Di pemerintahan itu ada. Nah, kita sampaikan begitu. Jadi di pemerintahan itu ada, lewatnya mana? Lewatnya lewat perwakilan yang ada di DPR. Jadi umpamanya pembinaan klubnya atau kekurangan fasilitas apalah ya, entah bolanya atau perbaikan lapangannya atau gawangnya semacam itu bisa ada dari Dinas Pemuda Olahraga, bisa dibantu ke sana. Kita yang menganggarkan, kita yang mendapatkan aspirasi, kita yang menganggarkan. Nah, saya itu diantaranya. Lah kalau yang terjun langsung, kebetulan besok saya juga akan melakukan acara Wakil Rakyat Mengajar di salah satu SMA di Kabupaten Pekalongan, begitu. Jadi kita ngajar, betul-betul ngajar, tapi interaktif aja, nggak monoton atau monolog begitu itu kira-kira. Ya memang kalau pemilih pemula ini memang memiliki antusiasme yang tinggi, tapi mereka sebenarnya juga rawan ya Pak, atau mudah terpengaruh gitu ya Pak ya. Jadi ada sejarah yang memang harus ditanamkan ke mereka, cita-cita bangsa ini dan seterusnya. Dan ini hati-hati, kalau terputus saja begitu saja mereka akan terjebak pada pragmatisme sempit, terpengaruh kepada sosial media, terpengaruh kepada budaya-budaya dari luar negeri dan seterusnya. Baik, Bapak mohon maaf, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Dan saudara, semakin menarik perbincangan kita siang hari ini, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu.
kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut Wakanda no more, Indonesia forever. Hakiman harus independen, tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim. Dilakukan adalah pemiskinan, perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Bersama mantan Ketua MA Profesor Bagir Manan dalam Rosi, Kamis 14 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Rajut keragaman dengan semangat Natal. Siap-siap menyambut Natal terpingkal-pingkal oleh ulah mereka yang iseng, jahil, kreatif, dan penuh kejutan. Just for Laughs Gags, spesial Natal. Ikuti pada jam-jam berikut. Damai Indonesia dalam sukacita Natal di Kompas TV. Masih di Zona Inspirasi, masih bersama Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Bapak Sukirman dan kita membahas tentang pemilu yang jujur dan adil. Bapak, ini menarik bagaimana supaya ASN-ASN ini bisa netral. Kiprah dari atau peran dari DPRD bagaimana Pak? Ya, tentu kita akan melakukan pengawasan karena sudah ada edaran juga, ya kan? Sudah ada edaran dari Kementerian Pemberdayaan ASN itu tadi, lalu kemudian turunannya tentu saja kepada seluruh pemerintah. Ini harus tetap dijaga, gitu kan? Jangan sedikit pun menggunakan kekuasaannya kemudian untuk bermain-main di dalam kancah pesta demokrasi ini. Agar apa? Sekali lagi, agar ada legitimasi dari hasil pemilu itu sendiri di mata masyarakat. Kuat, jadi pemerintahan terpercaya, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan dan seterusnya. Coba kalau hasilnya ini melalui curang, melalui ketidaknetralan pengerahan ASN, pengerahan perangkat yang lain, mungkin TNI, Polri, kepala desa dan seterusnya, pasti legitimasinya kurang begitu. Tidak akan ada kepercayaan masyarakat sehingga di dalam proses berikutnya perjalanan pemerintahan itu sendiri itu pasti tidak akan mendapatkan dukungan. Lalu kemudian yang muncul adalah gejolak-gejolak, konflik-konflik dan seterusnya. Lantas bagaimana Bapak bisa melindungi para pemilih begitu konstituen di sini supaya mereka tidak ada intimidasi, bahkan tidak ada black campaign, kemudian money politics? Ya, kita membentuk satgas-satgas ya, satuan tugas di masing-masing partai politik kayaknya ada begitu. Di PKB sendiri juga ada yang untuk melakukan itu. Kemudian kita akan memperkuat Bawaslu sampai di tingkat kecamatan, sampai di tingkat desa, ini kita perkuat. Mereka harus berani bersikap ketika kemudian ada indikasi-indikasi ketidaknetralan dari aparatur pemerintah. Begitu, ini penting wajib hukumnya untuk kita dorong. Termasuk bisa melaporkan ke wakil rakyat yang mereka percaya mungkin ya Pak, bisa melalui Bapak ya? Agar kemudian kita juga bisa mengambil sikap kepada wewenang yang berikutnya di atasnya. Baik, singkat saja Pak, apa yang menjadi harapan Bapak dalam pemilu yang kurang lebih 60 hari lagi? Ya, 14 Februari menjadi hari yang paling menentukan bagi Republik ini untuk kita datang ke TPS, ingat memilih presiden dan wakil presiden, memilih calon DPR RI, calon DPRD provinsi, calon DPRD kabupaten, lalu kemudian calon DPD RI. Tata caranya masih tetap sama, sehingga tidak ada alasan, hanya butuh waktu 10 menit kira-kira datang ke TPS lalu kemudian mencoblos. Setelah itu Bapak dan Ibu semua bisa istirahat sambil menunggu hasil mana kira-kira jagoannya yang menang, karena satu suara sangat menentukan bagi masa depan Republik yang kita cintai ini. Ingat, golput bukan salah satu cara untuk mewujudkan aspirasi yang dikehendaki. Baik, golput bukan pilihan ya Pak? Golput bukan pilihan. Baik, ya terima kasih banyak Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Bapak Sukirman. Sukses Pak, sehat selalu. Terima kasih banyak untuk mendukung pemilu yang jujur dan juga adil. Dan saudara, demikian perbincangan kita dalam Zona Inspirasi kali ini. Saya Diana Dwika undur diri, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih banyak.
Menyaksikan Zona